soal Vivi itu ada hubungan bisnis dengan seseorang yang diduga Vicky Prasetyo dengan adiknya terkait bisnis karaoke. Itu awalan di tahun 2018 atau 2019, di mana akibat bujuk rayu daripada si yang terduga Vicky Prasetyo nih sama si adiknya ini, masuklah uang klaim kita Vicky Paris sebanyak 100 juta untuk karaoke. Membuat karaoke ya. Nah, di daerah Cikarang ya. Cikarang. Nah, namun sampai detik ini uang nggak ada, lantas juga karaoke-nya nggak ada, dihubungin pun sulit. Nah, itu parah kan? Nah, lantas pada tahun 2019 Vicky itu membuat suatu pernyataan kesepakatan untuk mengembalikan uang dan ada war making ya dari notaris. War making apa bang? War making itu adalah bahwa notaris menyaksikan bahwa ini adalah asli, isi ini adalah asli, dan notaris kenal sama orang-orang yang ada di dalam ini. War making itu artinya, nah notarisnya itu namanya notaris Azhar SH yang ada berkedudukan di wilayah hukum notaris Purwakarta. Nih. Nah, berdasarkan itu semua, kami sebagai kuasa hukum daripada Vivi Paris, kita coba berkoordinasi sama pihak Polda Metro Jaya. Dan pihak Polda Metro Jaya itu ternyata dari tahun 2022 tidak pernah mau mengangkat kasus ini. Kenapa saya bilang demikian? 2022 itu kan udah jauh lalu, ya udah hampir 2 tahun. Dan ternyata Vicky sudah dipanggil 2 kali sama adiknya, cuman mangkir. Nah, kalau sudah begini mangkir, maunya kita polisi harus bertindak keras atau bertindak tegas, yang namanya law enforcement. Jangan cuman lempar panggilan, nggak ada datang ya sudah didiemin. Nah, ini kan warga negara, kehilangan uang 100 juta itu kan bukan uang sedikit, bukan uang kecil. Apalagi hari ini kita tahu Vicky sendiri mencalonkan ke Bupati Pemalang. Nah, bagaimana mau jadi seorang pemimpin untuk urusan 100 juta aja ya kepada Vivi Paris? Bisa dibayangkan nggak? Vivi Paris kan pernah dekat sama dia, dan Vivi Paris juga punya anak dua orang ya? Satu orang. Nah, ini kan ironis bagi seorang Vicky Prasetyo. Berapa sih cuma 100 juta? Itu yang kita mau, makanya kita panggil di media untuk hari ini. Nah, artinya sebetulnya masalah sudah lama ya? Sudah lama banget. Namun tak kenapa Polda Metro Jaya tidak mau menindaklanjuti, hanya memanggil tapi tidak ada tindak lanjut. Harusnya 2 kali orang tidak datang, Polda Metro Jaya berhak untuk gelar perkara agar status berubah dari yang namanya lidik ke arah sidik. Nah, kalau sudah ada sidik, otomatis polisi bisa jemput paksa. Ini nggak boleh main-main. Nah, kita pada kesempatan ini juga menghimbau Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong tuh anak buahnya, Bapak jangan diem aja, ya kan? Bapak enak seorang jenderal, tapi ini dia butuh kepastian hukum, Bapak. Tolong, karena Vivi juga adalah warga negara kita juga, di mana Vivi sudah menjalankan ya daripada haknya melaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, sebenarnya sih nominal yang dibutuhkan saat itu lebih dari 100 juta sebenarnya untuk karaoke. Cuma baru 100 juta ini saya cukup sadar gitu, kok ada yang nggak beres gitu dong. Akhirnya saya minta, udah Fik, balikin aja deh uang gua gitu kan. Gua nggak mau berurusan yang nggak pasti dan nggak jelas kan begitu. Akhirnya Vicky mau menandatangani lah pengembalian ini kan begitu. MOU-nya sudah jelas gitu kan. Yang Vicky ketahui dan Vicky pun hadir saat itu kan, tanda tangan. Setelah berapa saat? Oh, setelah saya taruh uang setahun kemudian, karena kan memang awalnya Vicky kan memang janji mau mengembalikan kan gitu, ingin kembalikan, cuma tidak ada realisasi begitu. Nah, menurut aku uang Vicky, uang segitu kan nggak seberapa bagi Vicky ya, kecil lah kalau ada niat juga, karena memang sebelumnya kan mobil Harrier saya digelapkan. Nah, laporannya di Polres Jakarta Selatan udah dikembalikan semuanya. Nah, ini lebih duluan ini sebenarnya nih Oleh Vicky juga. Iya, tapi ini kok lebih duluan perkaranya dia ingin mengembalikan, tapi nggak kunjung kembalikan, malah yang mobil duluan yang selesai. Ya karena kalau mobil itu kan berwujud. Ya kan, Harrier kan berwujud, tapi kan dia uang.
Nah itu, nah makanya kita hari ini expose. Betul. Semoga orang-orang juga tahu bagaimana orang ini, kan begitu ya. Ya, Dan betul. polisi terutama Polda Metro Jaya jangan diem aja, betul ya. Ya. Coba penyidik agar bisa menindaklanjuti ini perkara, dari lidik berubah jadi sidik. Minggu depan kita mau BAP di BAP tambahan. tambahan Ya. minggu depan. Ya hari Senin. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah hari Senin jam 10 itu SP2HP-nya berubah. Artinya akan melakukan gelar perkara agar adanya kasus ini menjadi terang. Jangan terlalu lama-lama, udah 2 tahun loh. Iya, betul. Nah, kenapa dulu saya percaya? Ya karena Vicky memang berbagai cara untuk meyakinkan saya bahwa uang itu aman. Begitu loh, uang itu aman dan kayak sama siapa aja gitu Untuk kan. membuat bisnis. Yakin. Iya, bisnis Bukan itu. untuk dia yakin, tertarik. Meyakinkan saya, kemudian saya tertarik begitu. Ya mungkin bukan aku aja sih, semua yang berurusan sama Vicky pasti percaya dan yakin, makanya memberikan sejumlah uang. Ya. Kan korbannya bukan saya aja, kan begitu. Jadi saya minta Vicky dalam hal ini tolong pakai Hati nurani lah. nurani dan kemanusiaannya lah. Uang 100 juta tuh kecil bagi Vicky. Masa terus-terusan begitu, dulu mobil Harrier, sekarang uang. Uang. Masa itu terus masalahnya nggak meningkat, padahal meningkat. ekonomi mungkin udah maju. Udah maju, anak gak dinafkain, gak dibiayain juga. Jadi bener-bener aku yang gembos sama sekali ngebiayain anaknya Vicky dari nol, mulai dari nol gitu. Nah saya minta dengan ini pengembalian kan paling tidak untuk membiayai anaknya juga. Apa sih ruginya? Bukan untuk pribadi kamu ya? Bukan untuk aku pribadi, bukan untuk anak-anaknya juga begitu. Jadi ya saya mohonlah Vicky dan keluarganya bukan tidak mengetahui, ini mengetahui dan sangat mengetahui. Tolonglah satu keluarga ini, tolonglah gitu, sama-sama saling bahu membahu untuk menyelesaikan perkara ini begitu.